Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang insya Allah lusa atau besok akan ujian UP tanggal 11-12. Mudah-mudahan kita semua diluluskan ya. Mudah-mudahan lancar semua. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Semoga video ini makin bermanfaat untuk banyak orang. Sebelum lanjut, kepoin juga channel saya, kepoin dulu ya. Siapa tahu teman-teman butuh video-video yang lainnya, silahkan dicek di video saya atau di playlist. Ini ada banyak soal-soal UKM PPG, khususnya pedagogi, sangat banyak sekali. Sudah saya buat mulai dari 2019, 2020, dan yang terbaru 2021, silahkan cek ya. Kalau teman-teman mau enak, langsung klik di playlist. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Ada geografi, ada sejarah, ada IPS terpadu, kemudian ada PGSD, ada bahasa Inggris, ada juga perangkat-perangkat pembelajaran kalau teman-teman mau. Ada tips-tips juga ini mulai dari 2019 sampai 2021 sekarang ya. Silakan teman-teman cek sendiri ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajaran adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Itu dia salah satu sintaks problem based learning ya. Contoh aktivitas pembelajarannya ya. Ini sintaksnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Contoh aktivitasnya yang tepat adalah option C. Kita lihat sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono dan Haryanto 2013 halaman 151 meliputi 1. Memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 2. Membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. 3. Guru mendorong peserta didik untuk mencapai informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. 4. Mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi jawabannya adalah option B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Ini dia kalau peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita lihat pembahasannya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun
terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat tinggi, tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi. Dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Itu menurut King, Gadsden, dan Rohani 2006. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi jawaban yang tepat adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Kita lihat pembahasannya. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, guru bimbingan konseling atau BK, dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru pada pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut ini. Saya tidak menyertakan gambarnya, maaf. Saya lupa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ali akan membahas topik binatang air dalam pembelajaran IPA dan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Yang menjadi pertimbangan Pak Ali dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Kemampuan siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kondisi kelas. Jadi jawabannya adalah B ya, karakteristik materi pelajaran. Kita lihat pembahasannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. 2. Karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. 3. Waktu yang digunakan. 4. Faktor siswa atau peserta didik. 5. Fasilitas, media, dan sumber belajar. Jadi tidak ada kemampuan siswa dan kemampuan guru ya, kondisi kelas juga tidak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection, B. Pembuktian verification, C. Pengolahan data atau data processing, D. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Jadi jawaban yang tepat adalah option B, pembuktian atau verification ya. Kita lihat pembahasannya. Langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut.
Satu, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. B. Mengetahui keinginan siswa. C. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. D. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Itulah salah satu fungsi utama guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kita lihat untuk lebih jelasnya tujuan guru mengajukan pertanyaan. Satu, mengembangkan pendekatan CBSA. Yang kedua, menimbulkan rasa keingintahuan. Yang ketiga, merangsang fungsi berpikir. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir. 5. Memfokuskan perhatian siswa. 6. Menstruktur tugas yang akan diberikan. 7. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 8. Mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. 9. Merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble ya. Itu dia 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif. Ini dia 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dan dengan hukum REACH, biasa disingkat dengan REACH, yang dikutip dari buku dasar-dasar komunikasi pendidikan Ngainum Naim Aruz Media. Dalam hal ini REACH adalah kepanjangan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Kita lihat satu persatu definisinya. Respect. Hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai atau respect setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Yang kedua, empathy merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Apa yang jadi syarat utama untuk memiliki sikap empati ialah kemampuan kita untuk mendengarkan atau memahami terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dipahami oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, audible. Pada dasarnya audible bisa bermakna seperti ini: dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya ada clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda atau biasa disebut dengan multitafsir. Kemudian ada humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain.
Oke, soal selanjutnya. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, kemudian interpretation, kemudian understanding, dan kemudian action. B. Action, understanding, perception, kemudian interpretation. Saya lupa kasih arah panah di sini ya. C. Perception, interpretation, action, understanding. D. Action, perception, interpretation, understanding. Jadi jawaban yang tepat ada di option A, yaitu perception, interpretation, understanding, kemudian action ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima. Ini ada harus kesepakatan dulu atau menyamakan persepsi. Sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap efek komunikasi menjadi sama. Jika persepsi sama, maka actionnya nanti di sini juga akan sama dengan yang diharapkan. Perbedaan makna pesan atau persepsi menghasilkan salah menafsirkan maksud atau pesan atau misinterpretation. Kalau salah di sini, maka akan salah juga dalam menafsirkan pesan, apa maksud pesan itu, yang akan berakibat misunderstanding, dan di sini juga pasti salah paham, salah pemahaman. Kemudian hasilnya akan misaction, dan endingnya juga pasti akan miss action, tindakannya juga pastilah salah ya, seperti itu. Kalau di sini bagus, di sini juga bagus, sini bagus, pasti di sini juga yang diinginkan nanti hasilnya bagus juga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi koersif. B. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. C. Komunikasi intrapersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. D. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. Jadi jawaban yang tepat adalah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, kemudian komunikasi massa ya. Ini dia tipe-tipe komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Ini person one per one ya, orang per orang. Kemudian komunikasi kelompok, kemudian ada juga komunikasi massa communication. Kemudian ada juga komunikasi public communication, kemudian ada komunikasi organisasi organization. Kemudian yang keenam ada komunikasi dengan diri sendiri, intrapersonal communication. Komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya, ya itu dia interpersonal. Kemudian komunikasi kelompok dilakukan antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Kemudian ada komunikasi massa dilakukan secara lembaga dan dikomunikasikan melalui media massa dengan bantuan teknologi. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang besok UP tanggal 11-12. Mudah-mudahan lulus semua, sukses ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih banyak sudah menonton.